Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan topik akuntansi investasi saham, akuisisi saham dengan metode cost method. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada video kali ini adalah sebagai proyek penugasan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Dr. Rini Indahwati, SE AKMSI CA. Adapun anggota kelompok yaitu Diana Angkat, Duma Murniati Syanipar, Ruth Juninta Sihotang, Wisawati Wijaya, dan kami dari Akuntansi 6F Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, metode yang akan kami bahas adalah cost method. Apa sih cost method itu? Cost method adalah metode pencatatan investasi di mana investor mencatat investasi sebesar biaya awal perolehannya atau disebut dengan historical cost accounting. Dividen yang diterima akan dicatat sebagai pendapatan dividen. Tapi jika dividen yang diterima melebihi bagian laba yang seharusnya diterima investor setelah saham diperoleh, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurangan terhadap rekening investasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Cost method merupakan metode yang digunakan oleh investor yang memiliki saham pada perusahaan lain atau yang disebut dengan investment dengan kepemilikan kurang dari 20%. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas investasi. Cost method ini didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi pada perusahaan anak harus sama dengan akuntansi untuk investasi jangka panjang dalam surat berharga. Penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan laba atau rugi investasi setelah surat berharga yang dimiliki terjual. Dalam metode ini, perusahaan anak dan induk diperlakukan sebagai perusahaan yang berbeda. Walaupun secara umum perusahaan induk dan anak merupakan satu kesatuan ekonomi, namun dari sisi akuntansi, keduanya dianggap memiliki kesatuan usaha yang terpisah. Dalam metode investasi ini, perusahaan anak selalu menggambarkan original cost karena laba rugi dan amortisasi dari betul perusahaan anak tidak mempengaruhi perusahaan induk pada rekening investasi anak, kecuali jika perusahaan anak mengumpulkan dan membagikan dividen, maka perusahaan perlu melakukan pencatatan. Bagaimana sih pencatatan akuntansi dengan metode cost method? Yang pertama, mencatat pembelian saham atau investasi awal. Jurnalnya investment in company di debit, cash in bank di kredit. Yang kedua, mencatat dividen yang diterima. Jurnalnya cash in bank di debit, dividen income di kredit. Yang ketiga, pencatatan pada saat anak perusahaan memperoleh laba itu. Jurnalnya no entry. Yang keempat, pencatatan pada saat pengumuman pembagian dividen. Jurnalnya yaitu dividen receivable di debit dan dividen income di kredit. Yang kelima, mencatat penerimaan dividen. Jurnalnya cash in bank di debit, dividen receivable di kredit. Yang keenam, amortisasi goodwill. Jurnalnya no entry. Oke, masuk ke contoh soal perhitungan cost method. Pada tanggal 1 Juli 2019, Semarko membeli 1.500 lembar saham biasa dari 10.000 lembar saham biasa Petroko senilai $50.000 per lembar saham, sama dengan book value dan fair value dari Petruk net asset. Tidak memiliki pengaruh signifikan atas Petroko selama tahun berjalan. Petroko memperoleh net income sebesar $60.000 dan pada tanggal 1 November 2019 membayar dividen sebesar $30.000. Bagaimanakah pencatatan yang dilakukan oleh Semarko sehubungan dengan investasinya di Petroko? Yang pertama, mencatat pembelian saham atau investasi awal. Jurnalnya investment in Petroko di debit sebesar $75.000, cash in bank di kredit sebesar $75.000. Yang kedua, mencatat dividen yang diterima.
cash in bank di debit sebesar $4.500, dividen income sebesar $4.500. Yang ketiga, pencatatan pada saat Petroko memperoleh laba, jurnalnya no entry. Oke, sampai di sini pembahasan kami tentang cost method pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.